Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang rumus jumlah dan selisih dua sudut. Oke, jadi di dalam trigonometri ya, itu ada yang namanya rumus jumlah dan selisih dua sudut. Nah, untuk rumus jumlah dan selisih dua sudut kita bisa gunakan rumus ini. Bagaimana cara menghafalkannya? Cara menghafalkannya adalah kalau saya menghafalkan sin alfa tambah beta. Jadi kalau sudah sin itu pasti nanti jadinya sin cos, sin cos. Sin cos, sin cos. Jadi sin alfa ditambah beta sama saja dengan sin alfa cos beta ditambah sin beta cos alfa. Nah, di sini sudutnya dibalik. Jadi ketika sudah sin alfa, maka nanti penjumlahannya menjadi sin beta. Begitu pula cosnya. Jadi step ini berbeda, ya. Maka untuk menghafalkan sin alfa tambah beta itu sama saja dengan sin alfa cos beta ditambah sin beta cos alfa. Nah, untuk rumus selisihnya yaitu sin alfa kurang beta sama juga. Maka menjadi sin alfa cos beta dikurang sin beta cos alfa. Nah, itu tandanya kita pakai sama, ya. Sekarang kita ke cosinus. Nah, bagaimana dengan cosinus? Kalau cosinus rumus jumlah dan selisih dua sudutnya itu ketika cos alfa ditambah beta nanti operasinya akan berubah menjadi kurang, ya. Jadi berlawanan. Ingat, cos kebalikan. Jadi kalau sin sama tandanya, kalau cos kebalikan. Oke, cos alfa tambah beta maka nanti menjadinya cos alfa cos beta. Nah, bukan lagi cosin tetapi cos. Kalau sin cos, kalau cos cos. Jadi cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Nah, maka ketika selisih menjadi cos alfa kurang beta menjadi cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan tangen? Tangen itu sedikit berbeda rumusnya. Dia terjadi pembagian di situ, ya. Ada pembagian di sini. Maka cara mengingatnya kalau tangen alfa tambah beta itu sama saja tangen alfa tambah tangen beta dibagi 1 dikurang. Nah, jadi ketika kedua sudut dijumlahkan pada tangen, maka pembilangnya tambah, penyebutnya kurang. Tambah kurang, ya. 1 dikurang tangen alfa dikali tangen beta. Ini dikali, ya. Nah, begitu pula dengan pengurangan. Jadi tangen alfa kurang beta sama saja dengan tangen alfa dikurang tangen beta dibagi dengan 1 ditambah tangen alfa kali tangen beta. Oke, agar lebih jelas kita akan menerapkan rumus selisih dan jumlah dua sudut ini ke dalam suatu soal-soal. Oke, saya punya soal seperti ini. Dengan menggunakan rumus selisih dan jumlah dua sudut, maka akan kita selesaikan tipe soal yang seperti ini. Yang pertama, cos 195. Bagaimana cara menjawabnya? Bisa menggunakan sudut-sudut berelasi, bisa juga menggunakan rumus jumlah dan selisih dua sudut. Oke, sekarang mari kita fokus pada sudutnya. Jadi cos ini sudutnya adalah 195 derajat. Oke, bagaimana cara menentukan cos 190 derajat dengan menggunakan rumus? Maka 190 derajat ini kita usahakan bagaimana caranya supaya sudut-sudut khusus yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat ini dioperasikan, ditambah atau dikurang sehingga menghasilkan 195. Oke? Nah, jadi bagaimana caranya? Oh, caranya bisa kita buat seperti ini. Ini bukan hanya 0
345 ya, tetapi kelipatannya sampai 360 derajat ya. Lipatannya sampai 360 derajat. Maka 195 ini sama saja jika sudut 45 derajat ditambah dengan 150 derajat. Ya. Boleh seperti ini. Atau boleh juga ya, boleh juga sudut berarti kalau 195 240 derajat dikurang 45 ya. Bisa juga nanti pilihan sudutnya 240 derajat dikurang dengan 45 derajat. Ya, bisa juga seperti itu. Karena ini kan sudut istimewa. Ini sudut istimewa, sudut istimewa, sudut istimewa. Ya, jadi bisa kita gunakan. Untuk pembahasan ini saya akan menggunakan cos 45 derajat ditambah 150 derajat. Baik, dengan menggunakan rumus jumlah dua sudut pada cosinus, maka kalau cos berubahnya menjadi cos sin maka akan menjadi cos sin tambah pada cos artinya kebalikan, maka kita kurang ya. Sekarang tinggal kita tuliskan sudut alfanya 45 derajat, berarti pasangannya cos 150 derajat. Lalu sin 45 derajat, pasangannya sin 150 derajat. Nah, setelah ini barulah bisa kita selesaikan. Kita substitusi cos 45 derajat, cos 150, sin 45, sin 150 derajat itu ke dalam sini. Maka cos 45 derajat itu sama saja dengan 1/2 akar 2. Kemudian cos 150 derajat itu terletak di kuadran kedua. Nah, jika kosinus terletak di kuadran kedua, maka nilainya nanti negatif ya. Sekarang 150 ini berelasi dengan sudut berapa? Berarti kalau pada kuadran 2 dia berelasi dengan sudut 30 derajat. Berarti sama saja cos 30 derajat yaitu 1/2 akar 3. Ya. Untuk mengetahui lebih jelasnya silahkan cek di video tentang sudut-sudut berelasi. Kita lanjut. Sin 45 derajat itu sama saja setengah akar 2. Lalu sin 150 derajat ini juga terletak di kuadran kedua. Nah, kalau sinus pada kuadran kedua itu nilainya masih positif. Nah, sekarang dia berelasi dengan sudut berapa? 150 itu berelasi dengan sudut 30 derajat. Berarti sama saja dengan sin 30 derajat, yaitu 1/2. Sekarang mari kita kali. Positif dengan negatif, maka hasilnya nanti negatif. Selanjutnya 1/2 kali 1/2, 1 kali 1 1, 2 kali 2 4. Nah, ini sama-sama akar nih. Nah, akar kali akar, karena dia berbeda ya, jadi kita kali nih, 2 dikali 3 yaitu 6. Selanjutnya dikurang dengan 1/2 kali 1/2 yaitu 1/4. Akar di sini cuma satu buah, akar 2, maka kita tulis akar 2. Sehingga kalau saya percantik tulisannya, 1/4-nya negatif 1/4 saya keluarkan. Nah, yang saya masukkan di dalam kurung adalah akar 6 ditambah akar 2. Kenapa tandanya berubah? Karena negatif 1/4 kita keluarkan dari tiap-tiap suku ya. Negatif 1/4 keluar maka positif akar 6. Negatif 1/4 keluar maka positif akar 2.
seperti itu. Maka inilah hasilnya. Selanjutnya yaitu tangen 23/12 pi. Nah, bagaimana kalau misalkan sudutnya berbentuk radian? Kalau saya ya akan lebih mudah jika saya ubah menjadi derajat. Nah, jadi 23/12 pi ini sama dengan berapa derajat? Nah, caranya adalah radian, mohon maaf, pi, 1 pi ini sama saja dengan 180 derajat. Sehingga 23/12 pi itu sama saja dengan 23/12 dikali 180 derajat. Nah, 180 jika dibagi dengan 12 maka hasilnya sama dengan 15 derajat. Sehingga 23 dikali 15 derajat itu sama saja dengan 20 kali 15 itu 300. 3 dikali 15 itu 45, sehingga sama saja dengan 345 derajat ya. Nah, maka tangen yang akan kita cari ya, yang akan kita selesaikan adalah tangen 345 derajat. Nah, setelah seperti ini baru bisa kita masukkan ke rumus jumlah atau selisih dua sudut. 345 derajat ya. Ini ada dua opsi ya. Bisa kita pakai 300 ditambah 45 atau 360 dikurang 15. Kalau yang 360 dikurang 15, 360 benar merupakan sudut istimewa. Sedangkan 15 ini bukan sudut istimewa, sehingga tidak akan kita gunakan yang ini. Ya, maka yang akan saya gunakan adalah tangen 300 derajat ditambah 45 derajat. Ya. Penulisan derajat di luar sama di dalam itu tidak masalah. Kalau di luar cukup sekali, di dalam dua-duanya berarti pakai derajat ya. Oke, selanjutnya karena ini tangen jumlah dua sudut, maka rumusnya nanti adalah tangen alfa ditambah, karena tadi tambah, tangen alfa ditambah dengan tangen beta lalu dibagi dengan 1. Atas tambah maka di bawah kurang. Dikurang dengan tangen alfa dikali ya, dikali dengan tangen beta. Nah, setelah seperti ini baru bisa kita masukkan nilai-nilai sudut. 300 derajat ini terletak pada kuadran 4 ya, pada kuadran 4. Maka dia berelasi dengan sudut 60 derajat. Tetapi tangen jika terletak di kuadran 4 maka bernilai negatif. Maka sama saja tangen negatif tangen 60 derajat, yaitu negatif akar 3 ditambah dengan tangen 45 derajat. Sudah pasti di kuadran 1. Nilai tangen 45 derajat itu sama saja dengan 1. Nah, sekarang kita ke penyebutnya. 1 dikurang tangen 300 tadi negatif akar 3 dikali dengan 1. Oke. Sekarang mari kita jabarkan supaya lebih cantik ya. Karena 1 positif maka 1 saya letakkan di depan. Dikurang akar 3 ya. Selanjutnya penyebutnya negatif akar 3 dikali 1 tetap negatif akar 3. Kemudian ketemu negatif-negatif begini maka 1 ditambah akar 3. Nah, ini hasilnya. Kalau misalkan soal tersebut pilihan ganda, ketika ada jawaban seperti ini bisa langsung dipilih. Tapi jika tidak ada, maka harus kita rasionalkan lagi. Caranya bagaimana? Dengan mengalihkan sekawan.
saya pilih sekawan yang di bawah. Sehingga nanti 1 kurang akar 3 dikali dengan 1 kurang akar 3 juga kan. Sehingga dia kuadrat. Dibagi dengan 1, saya buat di sini saja ya. Ini 1 kurang akar 3 bagi 1 kurang akar 3, karena yang saya pakai sekawan dari penyebutnya ya, kurang-kurang. Nah ini sama nih, maka sama saja 1 kurang akar 3 pangkat 2. Nah, maka cara cepat untuk menyelesaikan ini, untuk mengkuadratkan ya, yaitu 1 kuadrat 2 dikali 1 kali negatif akar 3, yaitu negatif 2 akar 3. Negatif akar 3 pangkat 2 berarti positif 3. Per 1 kali 1 positif negatif akar 3 menjadi 3 ya. Maka 1 tambah 3 4 dikurang 2 akar 3 per negatif 2. 1 kurang 3 kan. Sekarang 4 bagi negatif 2 tambah akar 3. Jadi negatif 2 tambah akar 3, atau boleh saya balik, dikurang 2. Nah, seperti ini. Mohon maaf. Jadi seperti ini ya. Ini bagi ini bagi ini, dan dibalik. Oke, silakan dipahami dan sampai jumpa di video selanjutnya.